Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Kristo Rafael dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2023 dengan NIM 11S23031. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang codingan saya mengenai tantangan 6, yaitu membuat type list. Tujuan dari programming sendiri adalah untuk mengadvance tantangan-tantangan dari tantangan 1 sampai 5 dengan membuat list dan list of list. Dan saya akan mulai dari fungsi konsol. Fungsi konsol mene- adalah berfungsi untuk menerima sebuah bilangan bulat dan sebuah list bilangan bulat dan mengembalikan list baru dengan bilangan bulat tersebut ditambahkan di depan list yang sudah ada. Implementasian konsol ini ada dengan konsol EL sama dengan E banding L, di mana bilangan bulat E ditambahkan ke depan list L. Selanjutnya ada fungsi cons B, di mana cons B ini menerima sebuah list bilangan bulat dan sebuah bilangan bulat dan mengembalikan list baru dengan bilangan bulat tersebut ditambahkan di belakang list yang sudah ada. Implementasinya ada cons B, LE, reverse list, cons B, LE sama dengan reverse list, cons E, reverse list L, di mana bilangan bulat E ditambahkan ke belakang list L dengan bantuan fungsi reverse list. Selanjutnya ada fungsi first element, di mana pengimplementasiannya ini adalah first element sama dengan head. First element ini sendiri berguna untuk mengembalikan elemen pertama dari sebuah list bilangan bulat. Sedangkan first element sama dengan head ini menggunakan fungsi bawahan Haskell yang dimana head untuk mendapatkan elemen pertama dari list. Selanjutnya ada fungsi tail list. Fungsi tail list ini berguna untuk mengembalikan semua elemen kecuali elemen pertama dari list bilangan bulat, di mana pengimplementasiannya adalah tail list kosong, di mana fungsinya ini adalah untuk kasus di mana list kosong, di mana list kosong tersebut akan mengembalikan list kosong pula. Sedangkan tail list XS ini adalah untuk kasus di mana list dengan setidaknya satu elemen, di mana setidaknya satu elemen tersebut akan mengembalikan semua elemen kecuali elemen pertama. Selanjutnya ada fungsi last element. Fungsi last element ini adalah untuk mengembalikan elemen terakhir dari sebuah list bilangan bulat. Pengimplementasiannya adalah last element sama dengan head titik reverse list, di mana ini untuk di mana kita terlebih dahulu membalikkan list dengan fungsi reverse list, lalu kita mengambil elemen pertamanya dengan fungsi bawahan Haskell yaitu head. Selanjutnya ada fungsi head list, di mana fungsi head list ini berfungsi untuk mengembalikan semua elemen kecuali elemen terakhir dari sebuah list bilangan bulat, dan pengimplementasiannya adalah head list sama dengan reverse list titik tail list titik reverse list, di mana kita terlebih dahulu membalikkan list kemudian menghapus elemen terakhirnya dan akhirnya menggunakan reverse list kembali untuk membalikkan kembali hasilnya. Selanjutnya ada fungsi mid list, di mana sesuai dengan modul mid list ini tidak boleh menggunakan length, maka fungsi mid list ini saya rekursi, di mana kegunaan dari mid list ini adalah untuk kita membalikkan list terlebih dahulu, kemudian menghapus elemen terakhirnya, dan akhirnya membalikkan kembali hasilnya. Itu se- jika kita menggunakan reverse list. Fungsi dari head list ini sendiri untuk mengembalikan semua elemen kecuali elemen terakhir dari sebuah list bilangan bulat. Sini saya menggunakan ralat fungsi head list ini adalah untuk mengembalikan elemen-elemen di tengah list bilangan bulat, dan pengimplementasinya ada mid list kosong sama dengan kosong, di mana jika list kosong maka yang dikembalikan juga kosong, sedangkan mid list X sama dengan X ini berarti jika list berisi dengan satu elemen maka akan dikembalikan dengan satu elemen tersebut. Sedangkan rekursi saya adalah mid list L, di mana mid list L ini adalah kita melakukan beberapa operasi yaitu let length conlength L, di mana sudah direkursi untuk memanggil fungsi conlength dan menyimpannya dalam variabel length. Selanjutnya ada mid sama dengan len dividen 2, di mana kita menghitung indeks tengah dari list yang akan digunakan untuk menentukan elemen-elemen di tengah. Penggunanya ada pada inx, ix, lebih kecil zip,
0 L even length dan I lebih besar sama dengan mid kurang satu dan I lebih kecil sama dengan mid di mana odd length dan I sama dengan mid. Dan ini berarti kita memanfaatkan fungsi zip untuk menggabungkan indeks dengan elemen dan kemudian menggunakan kondisi untuk menentukan elemen mana yang termasuk ke dalam list hasil. Selanjutnya ada rekursi conlang L ini yang berarti kita akan mengembalikan panjang jumlah elemen dari sebuah list bilangan bulat. Ini conlang kosong sama dengan nol ini berarti jika list kosong maka akan mengembalikan nilai nol dan conlang XS sama dengan satu ditambah conlang XS ini berarti untuk setiap elemen dalam list kita menghitung panjang sisanya secara rekursif. Selanjutnya ada fungsi NB element di mana fungsi ini berguna untuk mendeklarasi untuk mengembalikan jumlah elemen dalam sebuah list bilangan bulat. Implementasinya ada NB elemen sama dengan kosong di mana jika list kosong maka akan dikembalikan dengan nol dan NB elemen XS sama dengan satu ditambah NB elemen XS ini sama seperti conlang, yaitu jika kita menambahkan satu untuk setiap elemen dalam list kemudian menghitung jumlahnya sisanya secara rekursif. Selanjutnya ada fungsi concat di mana fungsi ini berguna untuk menggabungkan dua list bilangan bulat menjadi satu list baru di mana implementasinya ada pada concat 0ys di mana fungsi ini sendiri berarti kita ketika ada salah satu list kosong maka akan dikembalikan dengan list yang tidak kosong. Sementara concat ys sama dengan x dibanding concat xs ys ini berarti di mana jika ada elemen dari list pertama dan ke list hasil, kita melanjutkannya kepada list kedua. Selanjutnya ada fungsi reverse list, di mana fungsi ini memiliki kegunaan untuk membalikkan urutan elemen dalam sebuah list bilangan bulat dengan pengimplementasian reverse list sama dengan Fodler dalam kurung flip, di mana ini berarti kita menggunakan fungsi fold L dan flip untuk membalikkan urutan elemen dalam list. Selanjutnya ada fungsi max list di mana sama seperti mid list sesuai modul ini harus direkursi untuk tidak menggunakan max list. Di mana fungsi max list ini sendiri bertujuan untuk mengembalikan nilai maksimum dari sebuah list bilangan bulat. Max list kosong sama dengan error empty list ini di mana jika list kosong maka akan dikembalikan dengan hasil yang error karena kita tidak mungkin mencari nilai maksimum dari list kosong. Sedangkan next list X sama dengan X ini berarti jika ada list dengan satu elemen, maka elemen tersebut adalah nilai maksimumnya sendiri. Sedangkan max list X S sama dengan max helper XS ini berarti di mana kita memanggil fungsi pembantu max helper dengan nilai awal X dan sisanya XS. Di mana setelah rekursi max helper ini menggunakan max helper di mana ini adalah untuk mengembalikan nilai maksimum dari list tersebut, di mana menggunakan max helper ACC sama dengan ACC, di mana ketika ada list kosong maka kita akan mengembalikan akumulator sebagai nilai maksimum. Selanjutnya ada max helper ACC YS. Y lebih besar dari ACC sama dengan max helper YS, otherwise max helper ACC YS, di mana kita membandingkan setiap elemen dengan nilai maksimum yang ada saat ini dan memperbarui nilai maksimumnya jika diperlukan. Selanjutnya ada fungsi elemen can, di mana fungsi ini berguna untuk mengembalikan elemen ke n dari sebuah list bilangan bulat, di mana ada elemen x, elemen can x, x underscore 1 sama dengan x, di mana kita mencari elemen pertama dari list dan juga ada elemen XSN sama dengan elemen can XSN kurang satu di mana pada kasus di mana kita mengurangi nilai n dan mencari elemen ke n di sisanya secara rekursif. Selanjutnya ada elemen can kosong underscore so dan error index out of bounds di mana jika
indeks melebihi panjang list, maka akan menghasilkan error. Selanjutnya ada fungsi sumList, di mana fungsi ini berguna untuk mengembalikan jumlah semua elemen dalam sebuah list bilangan bulat, di mana di sini saya menggunakan sumList folder plus 0, di mana fungsi ini untuk menggunakan fungsi folder untuk menjumlahkan semua elemen dalam list dimulai dari nilai awal 0. Selanjutnya ada fungsi average list, di mana fungsi average list ini berguna untuk mengembalikan rata-rata dari semua elemen dalam sebuah list bilangan bulat. Di mana pada kasus saya menggunakan average list L sama dengan from integral sum list 1 atau from integral NB elemen 1 dikurang NB elemen 1, di mana fungsi ini saya gunakan ketika saya menggunakan fungsi from integral untuk mengkonversi hasil penjumlahan dan jumlah elemen menjadi tipe double. Kemudian saya menghitung rata-ratanya. Selanjutnya ada fungsi isEmpty, di mana fungsi ini berguna untuk mengembalikan true jika list kosong dan false jika tidak, di mana di sini ada isEmpty kosong, jika kosong maka true, dan jika berisi maka false. Selanjutnya ada fungsi isOneElement. Fungsi isOneElement ini berguna untuk mengembalikan true jika list hanya memiliki satu elemen dan false jika tidak. Selanjutnya ada fungsi isEqual, di mana fungsi ini berguna untuk jika kedua list kosong maka akan mengembalikan true. Dan jika kedua list jumlah sama maka elemen sama dan jumlah elemen di kedua list, maka fungsi akan mengembalikan true jika tidak dan akan mengembalikan false. Ralat fungsi is equal SSD berguna untuk jika membandingkan setiap elemen dari kedua list dan memeriksa apakah mereka sama. Jika semua elemen sama dan jumlah elemen di kedua list juga sama, maka fungsi akan menghasilkan true, dan jika tidak maka akan menghasilkan false. Selanjutnya is equal underscore false ini berguna untuk kita memastikan di mana panjang kedua list tidak sama, yang mengembalikan false karena tidak mungkin kedua list tersebut sama. Selanjutnya ada fungsi isMember. Fungsi isMember ini sendiri mengembalikan true jika sebuah bilangan bulat ada dalam list dan false jika tidak. Pengimplementasian yang saya buat adalah isMember kosong underscore sama dengan false, di mana mengembalikan false karena tidak ada elemen di dalamnya. Selanjutnya ada isMember XSN, di mana otherwise isMember XSN, di mana kita memeriksa apakah elemen pertama list sama dengan bilangan bulat yang ingin kita cari. Jika iya, maka akan mengembalikan true, dan jika tidak, maka melanjutkan pencarian di sisa list secara rekursif. Selanjutnya ada fungsi isFirst, di mana fungsi ini bertujuan untuk di mana jika list kosong maka akan mengembalikan false karena tidak ada elemen di dalamnya. Sedangkan isFirst x n sama dengan n, di mana kita memeriksa apakah elemen pertama list sama dengan bilangan bulat yang ingin kita cari. Selanjutnya ada fungsi isLast, di mana fungsi isLast ini bertujuan mengembalikan true jika sebuah bilangan bulat merupakan elemen terakhir dari list dan false jika tidak. Pengimplementasiannya sama seperti isFirst. Selanjutnya ada isNB element, di mana fungsi isNB element ini bertujuan untuk mengembalikan true jika dua list memiliki jumlah elemen yang sama dan false jika tidak. Di sini ada isNB elemen L1 sama dengan L2 sama dengan NB elemen L1 sama dengan NB elemen L2, di mana kita membandingkan jumlah elemen dari kedua list menggunakan fungsi NB elemen. Jika jumlahnya sama, maka fungsi akan mengembalikan true, dan jika tidak, maka akan mengembalikan false. Selanjutnya ada fungsi isReverse, di mana fungsi ini berguna untuk mengembalikan true jika sebuah list
merupakan hasil dari membalikkan urutan elemen dari list lainnya dan false jika tidak. Di mana pengimplementasiannya adalah is reverse. L1 L2 sama dengan L1 sama dengan reverse list L2, di mana kita membandingkan list pertama dengan hasil dari list kedua menggunakan fungsi reverse list. Sedangkan fungsi reverse ini tadi berguna untuk mengembalikan true jika sebuah list merupakan hasil dari urutan elemen dari list lainnya dan false jika tidak. Selanjutnya ada fungsi isX element can, di mana fungsi ini berguna untuk mengembalikan true jika sebuah bilangan bulat berada pada posisi ke n dalam list dan false jika tidak. Di mana pengimplementasiannya adalah seperti yang ada di sini, dan juga maksud dari pengimplementasiannya ini adalah saya memeriksa apakah nilai X sama dengan elemen ke n dalam list L dengan memastikan bahwa n valid di antara satu dan jumlah elemen dalam list. Selanjutnya ada fungsi terakhir yaitu get list from input, di mana ini untuk membaca list bilangan bulat dari inputan pengguna. Karena ada yang direkursif tadi, maka juga akan dilihat. Di sini ada get list from input 0 sama dengan return kosong, di mana ini berarti ketika jumlah elemen yang ingin dibaca adalah 0, maka yang dikembalikan kosong pula. Jika get list from input n sama dengan do ini untuk kasus di mana ketika membaca elemen list secara rekursif. Karena tadi ada yang dilarang dari input dan juga harus rekursif. Selanjutnya, xret ln ini untuk input output, dan xs get list from input n dikurang 1 ini untuk membaca sisa elemen list sebanyak n dikurang 1 kali secara rekursif dan menyimpannya dalam variabel xs. Sedangkan return x banding xs ini mengembalikan list yang berisi elemen x diikuti oleh elemen-elemen yang dibaca dari inputan kita. Selanjutnya untuk fungsi main ini sama seperti tantangan sebelumnya untuk input output, dan untuk put strlen ini untuk print, dan saya akan mendemokan dari program ini. Terlebih dahulu kita melakukan compile dengan GHC dikurang 0 dikurang O, lalu melanjutkannya dengan memasukkan input. Saya tidak menggunakan input dari modul dan menggunakan input output sesuai dengan yang ada di Delcom. Di mana jika sesuai dengan tes tes case 1, di mana kita memasukkan satu semuanya ke dalam input, maka akan keluar aktual output yang diharapkan dari yang ada di Delcom tersebut. Selanjutnya saya akan mencoba test case yang kedua, di mana memasukkan akan keluar sesuai aktual output yang diharapkan di test case 2. Sekian dari penjelasan saya mengenai tantangan dari week 6, yaitu membuat list. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan diperbaiki. Terima kasih.